Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi pembahasan berikutnya untuk metode untuk menilai sebuah rencana investasi itu layak atau tidak. Metode yang sebelumnya kita sudah bahas, ada net present value atau NPV, kemudian ada metode future world analysis atau FWA. Sekarang hari ini kita akan bahas metode annual equivalent atau AE. Nah, kalau dalam NPV kita mempresentkan semua cash flow, dalam future kita, saya tidak jelaskan memfuturekan masing-masing, tetapi setelah kita presentkan, kita futurekan, maka dengan metode annual equivalent ini kita akan menganualkan semua cash flow. Jadi hasil perhitungan yang kita akan peroleh nanti adalah nilai anualnya. Dengan metode annual equivalent ini aliran kasnya atau cash flow-nya akan didistribusikan secara merata pada setiap periode sepanjang waktu investasi. Jika ada cash flow yang bentuknya seperti ini, ada investasi, ada annual cost, ada overhaul, ada annual benefit, ada gradient, ada nilai sisa, maka bentuk cash flow yang seperti ini dengan metode annual equivalent akan dibuat menjadi cash flow annual, karena metodenya adalah annual equivalent. Jadi semua benefit ini kita anualkan, begitu juga dengan semua cost juga kita anualkan. Benefit yang dianualkan kita sebut dengan EUAB, yaitu Equivalent Uniform Annual Benefit. Sedangkan cost yang dianualkan kita sebut dengan EUAC atau Equivalent Uniform Annual Cost. Ini dia. Maka AE itu adalah EUAB dikurangi dengan EUAC. Jadi semua benefit yang sudah dianualkan dikurangi dengan semua cost yang sudah dianualkan. Oke. Nah, dalam annual equivalent kriteria keputusannya juga sama. Maka jika annual equivalent nilainya besar dari atau sama dengan 0, maka bisa kita katakan investasinya layak secara ekonomis atau visible. Tapi sebaliknya, jika annual equivalentnya nilainya negatif atau kecil dari 0, maka investasinya kita sebut tidak layak secara ekonomis. Oke, kita lihat contoh pertama yang sebelumnya kita sudah bahas untuk metode NPV. Nih. Nah, ini sebelumnya kita sudah hitung dengan menggunakan metode net present value. Saya review sedikit. Nah, ini dia sebelumnya yang kita bahas untuk metode net present value. Semuanya dipresentkan. Kita hitung nilai present benefit, present cost. Ini present benefitnya, ini present cost-nya. Maka ini nilai NPV-nya. Di sini dikatakan investasinya layak karena NPV-nya besar dari atau sama dengan 0. Nah, prinsipnya cash flow-nya juga pasti akan sama jika kita membahasnya dengan menggunakan annual equivalent. Ini dia. Nah, tadi dikatakan bahwa annual equivalent itu adalah benefit yang dianualkan dikurangi dengan cost yang dianualkan. Berarti kita akan hitung dulu semua benefit yang dianualkan. Nah, ada apa saja dalam benefit? Yang pertama ada annual benefit. Ini dia. Oke, annual benefitnya 80 juta. Kemudian ada nilai sisa 25 juta. Nah, annual benefit ini dia sudah annual, artinya karena dia sudah annual, dianualkan lagi, maka tidak perlu dikali dengan faktor bunga. Dia sudah annual. Nah, kemudian ada nilai sisa. Nilai sisa ini letaknya di periode N, periode keempat, di ujung sini. Maka, dia jelas sebagai future bagi cash flow annual ini. Maka, kita bisa langsung gunakan hubungan antara future dengan annual. Jika ini annual, ini future, maka rumusannya tinggal kita gunakan formula A per F, I, N. N-nya berapa? N-nya adalah 4. Maka tinggal masukkan nilai annual benefitnya 80 juta, nilai sisa 25 juta. Kita lihat pada tabel bunga dengan I-nya 12%, ini nilainya. Maka kita bisa hitung nilai equivalent uniform annual benefitnya adalah 85 jutaan. Nah, sementara untuk cost yang kita anualkan, di sini ada I. I ini letaknya di 0. Maka jika I ini letaknya di 0, berarti dia sebenarnya adalah sebagai P. Jika present kita anualkan, annual
present dianualkan, maka hubungannya adalah ini A, ini P, berarti ini adalah A per P, I, N. N-nya adalah 4. Kemudian yang kedua, setelah I, untuk cost-nya ada annual cost. Annual cost ini sudah bentuknya normal dari periode 1 sampai 4. Maka kalau gitu nggak perlu dikali faktor bunga karena dia sudah annual. Kemudian yang berikutnya ada OH. OH ini letaknya di 2. Maka kalau kemarin kita mau mempresentkan, kita bisa anggap dia sebagai future. Tetapi karena kita mau menganualkan, kita tidak bisa anggap dia sebagai future. Kenapa? Untuk periode 1 dan 2 memang OH ini adalah future karena letaknya di periode N. Tetapi untuk periode 3 dan 4, OH ini letaknya di belakang, berarti dia sebenarnya adalah present. Artinya apa? Artinya OH ini tidak bisa langsung dianualkan karena dia bukan future untuk periode 3 dan 4. Sehingga kalau begitu OH ini harus kita presentkan dulu ke sini. Anggap dia sebagai F, dipresentkan dulu ke sini, baru setelah dia jadi present, barulah dia dianualkan. Maka kalau begitu OH tadi sebagai F dipresentkan dulu, F dipresentkan, maka di sini P per F, N-nya adalah 2. Artinya ini sebenarnya baru present, baru di periode ke-0. Maka untuk present ini kita anualkan, barulah present ini kita anualkan. Maka jika ini anual, ini present, maka kita tinggal kali faktor bunganya adalah A per P, I, N. N-nya adalah 4. Nah, tinggal masukkan nilai bunga, nilainya. Lihat tabel bunga masing-masing. Maka EUAC-nya adalah ini. Berarti annual ekivalennya adalah EUAB kurang EUAC, ini masing-masing, sehingga annual ekivalennya adalah 19 jutaan. Nah, kelihatan bahwa tadi kriterianya adalah jika AE nilainya besar dari atau sama dengan 0, maka investasinya layak. Jadi investasi ini artinya apa? Artinya ini adalah keuntungan yang akan diterima, yaitu sebesar 19.226.000-an ini adalah keuntungan yang akan diterima setiap periode selama umur investasi. Nah, itu dia pada metode annual. Ini cash flow-nya bentuknya sederhana sekali. Maka saya bisa sebut cash flow ini adalah bentuk yang standar. I-nya di sini letaknya di 0, annual cost-nya di periode 1 sampai 4, annual benefit-nya juga di periode 1 sampai 4, ada nilai sisa di periode N. Hanya yang tidak standar hanya ini saja. Oke, yang lainnya semuanya standar. Oke, kalau standar begini, kalau bentuknya standar semuanya dia langsung bisa dianualkan. Kecuali OH, bentuknya tidak standar. Kenapa? Karena dia bukan letaknya di future, bukan letaknya di 4 di periode akhir N, bukan juga letaknya di periode 0. Sehingga dia nggak bisa langsung dianualkan. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah gunakan cash flow ini dengan menggunakan metode NPV. Jadi kalau sebelumnya sudah digunakan metode NPV, sudah kita peroleh hasilnya ini, maka kita juga bisa hitung annualnya. Ini dia. Jadi kalau sebelumnya udah dihitung nilai NPV, maka kita bisa hitung annual equivalent itu dengan menggunakan nilai NPV. NPV ini adalah sebagai present, AE ini adalah annualnya. Maka jika ini annual, ini present, berarti tinggal gunakan formula A per P, I, N. NPV-nya berapa nih tadi? NPV-nya kita sudah hitung sebelumnya, nih 58 jutaan. Sehingga nih nilai NPV dikali dengan faktor bunga, ini dia 19 jutaan. Jadi ini sama. Metode AE dengan hasilnya mau kita uraikan satu persatu. Dengan kita menggunakan nilai NPV yang sudah kita hitung sebelumnya, ini adalah hasil yang sama. Jadi kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa investasi ini memberikan keuntungan yang setara dengan saat ini senilai 58 jutaan, atau keuntungannya adalah sebesar 19 jutaan setiap tahun atau setiap periodenya. Oke. Sekian dulu pembahasan saya untuk satu contoh pertama ini untuk cash flow yang bentuknya standar sekali. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan dipertanyakan. Kita lanjutkan lagi dengan contoh soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.